Pernah bayangin gak lu? Lu sekolah belasan tahun, bedah ribuan jurnal, nanganin ribuan nyawa, terus suatu hari, lu dibilang belajar lagi deh dok, sama orang yang nyusun teori medisnya di kolom komentar sosial media. Ini menimpa Dr. Bobby, dokter spesialis jantung yang berpengalaman. Tapi hari ini gue nggak bahas Dr. Bobby-nya, tapi gue mau bahas suatu fenomena yang bikin mental bangsa ini jalan di tempat. Ego di atas ilmu. Siapkan logika lu, karena hari ini kita akan ngerujak kebodohan yang ngerasa paling benar. Selamat datang di Indonesia, tempat di mana diagnosa dokter kalah sakti sama teori cocok logi netizen. Mari kita lihat mahakarya logika dari akun yang mungkin gak bisa gue sebut, di mana dia bilang GERD itu bikin sesak, sesak bikin henti nafas bikin henti jantung karena kurang oksigen. Sekilas terdengar logis. Nggak, ini namanya slippery slope fallacy. Lu ngambil suatu kejadian kecil, terus lu tarik paksa sampai ke kematian tanpa dasar medis yang jelas. Lu tahu nggak, hey akun anonim, makan nasi itu juga bikin mati. Makan nasi nyangkut di tenggorokan, henti napas, jantung berhenti karena kurang oksigen. Apakah kita harus bilang nasi adalah penyebab serangan jantung? Belajar lagi deh dok. Bro, lu bahkan nggak tahu bedanya lambung sama saluran pernapasan di sistem anatomi lu sendiri. Lalu ada akun anonim kedua, dia bawa pengalaman pribadinya tentang ibunya yang sakit jantung, diawali GERD kronis. Gua turut prihatin dengan ibunya. Tapi secara logika, ini namanya anecdotal evidence. Cuma karena kejadian A dan B terjadi beruntun, bukan berarti A penyebab B. Dr. Bobby udah jelasin di balasan. Atau gejala serangan jantung yang menyerupai GERD. Kadang kita ngerasa itu lambung, padahal jantung kita yang lagi teriak. Tapi si mbaknya malah nyuruh dokter jantung sini maju. Mbak, dokter spesialis jantung itu majunya ke ruang operasi buat nyelamatin orang, bukan maju buat debat kusir sama orang yang dapat gelar medisnya dari grup WhatsApp keluarga. Perhatiin salah satu rekan Dr. Bobby, yaitu Dr. Vito, ada menjelaskan. Beliau menyebutkan kredibilitasnya. 17 tahun praktek, 15 buku, 1000 video edukasi. Di dunia waras, orang bakal diem dan dengerin. Tapi di dunia digital kita, kredibilitas itu gak ada harganya dibanding perasaan netizen. Kita menderita penyakit false quality. Kita ngerasa karena sama-sama punya jari buat ngetik, maka pendapat kita setara sama ilmu spesialis. Gak bro, gak setara. Satu helai jurnal yang dibaca dokter itu lebih berat daripada semua komentar lu di sosial media. Lalu kenapa netizen kayak gini berani nyuruh dokter spesialis belajar lagi? Itu karena diagnosis medis itu kenyataannya pahit. Diagnosa medis nyuruh lu ubah gaya hidup, makan bener, cek lab yang mahal. Sedangkan teori cocok logi di internet itu murah dan menenangkan. Kita lebih suka mendengarkan kebohongan yang masuk akal di kepala kita yang terbatas daripada fakta ilmiah yang butuh sekolah belasan tahun buat dipahami. Pesan gua buat netizen anonim ini dan temen-temennya, dokter spesialis itu sekolah setiap hari karena ilmu medis itu terus berkembang. Mereka emang belajar lagi. Masalahnya, lu kapan mau mulai belajar lagi? Jangan sampai lu bangga sama kebodohan lu cuma karena dapat 36 like dari sesama orang bingung. Ingat, jantung lu gak butuh opini netizen. Jantung lu butuh oksigen dan penanganan yang benar. Simpen ego lu, pakai logika. Bye.